Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin yang diberkahi, dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur nih hari ini kita berada di tanggal 18 Agustus. Baru saja kita peringati hari kemerdekaan. Semoga kita pun memiliki jiwa-jiwa yang merdeka, tidak terbelenggu, terjajah oleh hawa nafsu, sehingga kemudian kita jauh dari kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Nah, gambaran kemerdekaan seorang muslim, jiwanya jiwa yang merdeka, merdeka dari tadi tarikan-tarikan hawa nafsu. Nah, di sini butuh sarana. Sarananya diantaranya ayo kita thalabul ilmi, ayo kita bermajelis, berkumpul, saling mengingatkan, saling menasehati. Nah, kita berharap menjadi jiwa-jiwa yang merdeka itu tadi ya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin arsyadakumullah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa sikoh di dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah ya. Bapak Ibu kaum muslimin arsyadakumullah, di sore hari ini kita akan melanjutkan kaji kita mengenal adab. Masih adab seorang hamba terhadap Robnya, gitu kan? Seperti apa sih etika, tata kesopanan seorang hamba kepada Tuhannya? Robnya itu berarti kepada Tuhannya. Kemarin kita telah bahas bahwa seorang hamba kudune duwe rasa isin, adab malu terhadap Allah. Nah, hari ini kita akan bahas adab at-tawakul, tawakal, bahwa seorang hamba harusnya bersandar dan berserah diri kepada Allah. Apa tawakal? Tawakal artinya apa? Bersandar, berserah diri kepada Allah. Nah, ini nanti seperti apa runtutannya, gambaran orang yang bertawakal kepada Allah. Tawakal gitu ya. Dan nanti untuk bisa tawakal runtutannya seperti apa, terus keutamaan nek kula panjenengan tawakal dumateng Allah niku napa, insyaallah nanti kita akan kaji di kesempatan sore hari ini. Insyaallah buahnya nanti ketentreman. Jadi kalau orang betul-betul bisa tawakal kepada Allah, uripe tentrem. Mau pengen sugih napa pengen tentrem? Wah, loro-lorone kan. Tentrem apa sugih gitu. Ya loro-lorone. Ya wis enggak apa-apalah, boleh ya. Baik ya, Bapak Ibu kaum muslimin arsyadakumullah, saderengipun sholawat salam monggo tansah konjuk dumateng uswah kita, tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi dumateng keluarganipun, sahabatipun, lan tiyang-tiyang ingkang tansah istiqomah dumugi dinten kiamat mangke. Bapak Ibu kaum muslimin arsyadakumullah,
Seorang muslim itu percaya dirinya bukan karena dirinya hebat. Saya ulang ini, saya tekankan. Ini kita akan garis bawahi poin-poin ini dulu. Jadi seorang muslim atau muslimah percaya dirinya, pedenya bukan karena dirinya hebat, tapi karena bergantung kepada Allah. Dia jadi percaya diri. Seorang muslim itu jadi pemberani bukan karena kekuatan fisiknya, bukan karena kepandaiannya, bukan, tapi karena bergantungnya kepada Allah. Jadi pemberani, jadi kendel. Bisa dipahami? Berarti andai kata kita bukan orang kaya, bukan orang kuat, bukan orang hebat, boleh percaya diri enggak? Boleh percaya diri enggak? Harus. Kenapa? Karena kita bergantungnya kepada Allah, lendeane kalih Gusti Allah, bersandarnya kepada Allah membuat kita itu jadi pemberani, membuat kita jadi percaya diri. Nah, ini salah satu gambaran fungsi tawakal kados niku. Termasuk juga seorang muslim itu uripe tenang, tentram, bukan karena dijamin oleh seseorang, bukan karena dijamin oleh penguasa, bukan, tapi karena yakin dengan jaminan Allah. Orang kalau seperti itu baru namanya tawakal nih. Tenang dan tentramnya karena yakin dengan jaminan Allah. Sakit? Saged. Nah, soalnya ini nanti lesan sih mungkin gampang, saged gitu kan. Tapi itu kita buktikan dalam keseharian kita. Ana wong sing mongsang mangsing pusing, potong esuk sing nyong arep liwet apa ya, nyong sing esuk arep liwet apa gitu kan. Berarti sebenarnya belum tenang ini, belum tenang, belum tentrem. Dan nanti kalau ada orang yang masa depan tenang, santai wae gitu kan, tinggal dilihat kenapa dia bisa tenang, bisa tentrem. Oh, jebulan wana sing wis jamin, mertuane kan wis pesan wis pokoke, wis bojo karo anake nyong ora apa-apa, nganggur ora apa-apa, wis urusan beras nyong sing tanggung. Berarti tentrem, tenangnya kenapa? Kenapa? Dijamin mertua. Dan nanti kita sambil kita tengok nih kepada diri kita. Kita itu selama ini bisa merasakan ketenangan dan ketentraman hidup itu kenapa? Apa karena yakin dengan diri kita? Karena kita itu pinter, karena kita itu cerdas, karena kita itu kuat? Ya? Atau karena memang yakin dengan jaminan Allah? Nah, ini nanti sambil kita evaluasi nih, latihan tawakalnya nanti di situ. Tenang dan tentramnya kita itu kenapa? Gitu loh. Ya. Apakah karena yakin dengan jaminan Allah, apa karena yakin dengan jaminan manusia gitu ya. Ya nanti nih sambil kita siapkan slide-nya. Baik ya. Ya ini. Jadi tema kita di kesempatan sore hari ini bahas apa? At-tawakal. Ini adab seorang hamba terhadap Tuhannya. Jadi bagian dari adab kita itu sebagai hamba kudune kepripun sih? Sebagai seorang hamba kudune bergantung dan berserah diri kepada Allah. Inilah yang disebut dengan tawakal. Kan kadang kan ada yang nasihatin, sing tawakal sing apa? Kayak gitu loh. Berarti maksudnya kepripun? Sing tawakal sing apa? Itu berarti diperintahkan kepripun? Ken tenang, ken tentram, karena yakin dengan jaminan Allah itu. Tadi ya, saya ulang ini dari depan. Gimana sambil dibaca? Seorang muslim percaya diri bukan karena kehebatan dia, tapi karena yakin dengan jaminan Allah. Seorang muslim
Jadi pemberani juga bukan karena kuatnya dirinya, tapi karena apa? Yakin dengan jaminan dan perlindungan dari Allah. Seorang muslim tenang dan tentramnya juga bukan karena jaminan penguasa atau jaminan saudaranya, bukan, tapi tenang dan tentramnya karena yakin dengan jaminan Allah. Karena tadi bergantung dan bersandarnya kepada Rabb al-Alamin. Jadi tenang dan tentram, jadi pemberani, jadi percaya diri. Ini tawakal, buah dari tawakal seperti itu, ya. Nah, mari kita coba tengok nih, contoh gambaran tawakal itu di dalam Al-Quran itu sedemikian banyak. Kita akan belajar tawakal, munculnya keberanian di dalam diri Nabi Nuh alaihissalam. Punate midanget kisahipun Nabi Nuh yang bagaimana? Numpak perahu. Oke, baik. Kita coba tengok nih. Beliau dakwah berapa lama? Beliau berdakwah berapa? Umur beliau itu 940 tahun. Beliau dakwah itu ya 900 tahun. 900 tahun. Karena Nabi Nuh itu umurnya nanti hampir mirip dengan Nabi Adam alaihissalam. Dalam kurun waktu 900 tahun itu ditolak, dimusuhi. 900 tahun loh, bukan 9 bulan, bukan 9 tahun, bukan 90 tahun. 900 tahun berdakwah, dimusuhi, ditentang, dilawan, diperangi, diancam untuk dibunuh. Padahal masih sangat dekat dengan kenabian Nabi Adam alaihissalam. Tapi mari kita coba tengok nih, mari kita coba tengok, kita belajar bahwa Nabi Nuh itu begitu pemberani sekalipun harus berhadapan dengan seluruh penduduk negeri yang semuanya itu kufur, ingkar kepada Allah, diajakkan beriman boten enten sing kersa. Sehingga ketika mereka merencanakan pembunuhan terhadap Nuh, apa yang dikatakan Nuh? Ini yang diucapkan beliau nih. Diabadikan oleh Allah dan kita disuruh membacanya, sehingga Nabi SAW pun memerintahkan agar kita itu baca kisahnya Nabi Nuh supaya jadi pelajaran. Watlu alaihim naba'an Nuhin. Muhammad, bacakan kepada mereka berita penting tentang Nuh, kabar kisah tentang Nuh. Idh qala liqaumihi, yaitu tatkala dia Nuh itu berkata kepada kaumnya, ya qaumi. Ini pangandikanipun Nuh kepada kaumnya ketika beliau berdakwah. Ya qaumi in kana kabura alaikum maqami. Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal bersamaku dan dengan peringatanku kepadamu. Jadi mungkin tangga teparone Nabi Nuh ki janan wis sebel banget karo Nabi Nuh gitu loh ya. Sebel juga dengan nasihat yang senantiasa diucapkan oleh Nabi Nuh. Sok ngraosaken kados niku napa mboten? Ketemu karo wong sing angger petuk be rasane jenengan sebel banget. Weruh mripate sepet, ngringokna omongane rasane kupinge gatel. Ada enggak orang yang kayak gitu? Ada enggak? Bisa jadi ada. Kita itu punya sosok sing angger ketemu wong kowe jeneng aku sebel banget angger ketemu wong kowe. Ini Nabi Nuh di tengah kaumnya itu digambarkan seperti itu, sehingga kaumnya kanan kirinya tetangga teparone sebel banget, bledeh banget karo Nabi Nuh. Apa maning sing diucapaken Nabi Nuh, ajeg bae, iman, ibadah, kon jere kon nyembah Gusti Allah tok. Bagi penduduknya kaum Nabi Nuh pada waktu itu nang kuping rasanya kepripun? Gatel banget. Makanya tadi kan mengatakan ya qaumi in kana kaburu alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah. Hei kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal bersamaku dan peringatanku kepadamu dengan ayat-ayat Allah. Bosan kan nggih? Teka-teka dalil, teka-teka perintah ini, larang itu dan seterusnya. Kepripun rasanya ketemu wong kados niku? Sebel. Gini apa mboten? Jenengan kados niku.
Ini kaumnya seperti itu terhadap Nabi Nuh itu sebel banget. Bahasa semampiran apa bledeh banget itu. Bledeh banget ketemu karo kowe wong kula. Apa-apa dalil, apa-apa dalil, apa-apa nasihat, apa-apa nasihat. Seperti itu. Maka Nabi Nuh kemudian mengatakan begini. Fa'alallahi tawakkaltu. Saya hanya bertawakal kepada Allah. Bersandar, berserah diri dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Sampai kemudian Nabi Nuh itu perintah kepada kaumnya, fa'ajmi'u amrokum, silahkan bulatkan keputusan kalian, wasuroka'akum, kumpulkan kekuatan-kekuatan kalian, sumalayakun amrukum alaikum hummatan, sudah gak usah ragu-ragu lagi untuk membinasakanku. Nek kepengen pancen aku arep dipateni, ngono pateni. Nabi Nuh itu sampai bilang seperti itu. Saya tanya, menunjukkan keberanian atau tidak? Dia sendirian di tengah kaumnya seperti itu, pokoknya nyong arep terus dakwah, nyong arep terus memberi nasihat. Soal sampean ki ora seneng, soal sampean itu bledeh banget, bahkan jenengan mungkin sudah merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadapku. Tadi, fa'alallahi tawakkaltu. Kepada Allah lah saya itu bertawakal. Summalayakun amrokum alaikum humatan. Sudah nggak usah ditunda-tunda, nggak usah dirahasiakan. Nek pancen aku arep dimusuhi, arep dibinasakan, silahkan binasakan. Summakdu ilayah wala tumdirun. Silahkan lakukan dan nggak usah tunda-tunda lagi. Masya Allah. Ini gambaran orang yang bertawakal. Nabi Nuh bukan karena badannya perkasa sehingga bisa berani seperti itu. Nabi Nuh bukan karena punya anak buah pengikut yang banyak sehingga berani seperti itu. Enggak. Bahkan beliau sendirian di tengah kaumnya yang semuanya menolak dakwah beliau dan memusuhi beliau. Tapi ternyata tidak kecil hati. Kenapa? Fa'alallahi tawakkaltu, kata Nabi Nuh, karena kepada Allah sajalah aku bertawakal. Nah, ini nanti kita coba teladani beliau, bahwa ternyata orang kalau bersandar bergantung kepada Allah itu memunculkan keberanian. Ya sudahlah, kalau kaitannya hari ini dengan kita itu mungkin menjalani hidup yang penuh dengan problematika, menjalani bisnis yang mungkin penuh dengan tantangan, menjalani mungkin kehidupan yang juga mungkin penuh dengan ujian dan cobaan. Bisa nggak kita itu menjalani itu semua dengan tenang, dengan tegar, dengan percaya diri? Kenapa? Karena kita yakin bahwa kita itu sudah bergantung kepada zat yang maha kuat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dalam konteks kepribadi kita secara hari ini ya mungkin semacam itu. Ini gambaran keberanian gara-gara apa tadi? Tawakal. Buah dari tawakal itu memunculkan keberanian. Termasuk juga nih belajar dari keberaniannya Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Hampir mirip nih. Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim kalau urusan dakwah hampir mirip. Beliau sendirian di suatu negeri namanya negeri Babilonia, seluruh penduduknya musyrik. Musyrik sinapa? Musyrik sinapa? Ngibadahe dumateng sanesipun Allah. Diajak untuk beribadah kepada Allah Ta'ala saja mereka enggan, ingkar. Dipimpin oleh seorang penguasa yang perkasa namanya Namrud, dan seluruh rakyatnya itu musyrik, penyembah banyak Tuhan. Tapi ada yang menarik nih. Nabi Ibrahim kayaknya dengan kesendiriannya, tanpa ada bala tentara yang menjaganya, tanpa ada pendukung-pendukung yang mungkin siap membackinginya, berani untuk terus berdakwah di kerajaan Babylon ini. Enggak cuma mengajak berpikir, wahai kaumku, tengrika pada ngibadah kau enggaknya karo watu. Karena ternyata yang disembah-sembah apa? Batu, cuma dibentuk, ada matanya, ada telinganya, ada kepalanya. Tapi ya janin apa? Watu, sing ora tayang krungu, yang tidak melihat, yang tidak bisa mengabulkan doa. Jangankan menjaga kita, wong batu itu menjaga dirinya sendiri saja enggak mampu. Diajak mikir. Yang wong anggar wis bacot fanatik dengan kesirikan, kon mikir biasanya kepripun? Kon mikir kepripun?
Ya orang betul, orang yang mikir, sehingga kemudian mereka tetap ngibadah dengan kayu, dengan batu. Wong genah kayu di patung digawe dewek, disembah dewek, gitu dong. Diajak mikir sama Ibrahim, megel tetap orang gelem beriman. Akhirnya gimana? Keesokan hari di mana akan dilakukan ritual persembahan kepada dewa-dewa dan patung-patung mereka, Nabi Ibrahim muda seorang diri mengendap-endap ke biara, tempat ibadah mereka. Terus ngapain? Jan kendel banget. Patung-patung sesembahan bangsa Babylon itu kemudian diremuk-remuk, dipecel-pecel. Kendel apa betul? Padahal nggak punya backing, nggak punya tentara, nggak punya bala tentara, nggak punya pelindung itu nggak punya. Ya juara, dia seorang diri. Sampai akhirnya keesokan harinya betul, ketika Namrud beserta rakyatnya itu mau mengadakan acara ritual persembahan untuk Tuhan-Tuhan dewa-dewa mereka, dibikin kaget. Jebul gusti-gustine wis pada pating geleleng, pating geletak, remuk jujuk. Dan padahal gusti gitu kan. Gustine ndase tugel, tisongon tangane tugel dan seterusnya. Wah, jengkel banget. Siapa ge, kelakuannya siapa? Akhirnya gimana? Sebar intelijen, suruh mencari kira-kira siapa pelaku subversif ini gitu kan. Karena ini jan radikal banget ini. Kelakuannya Ibrahim gimana? Radikal. Ya. Akhirnya ketahuan. Oh iya nih, selama ini ada yang seorang pemuda yang suka menjelek-jelekkan ibadah kita, Tuhan-Tuhan kita. Dia bernama Ibrahim. Oh sudah, cari, tangkap dia. Ya sudah, disebar kemana-mana, akhirnya ketangkep Ibrahim. Akhirnya gimana? Sudah diajak negosiasi sebenarnya Namrud. Saya Namrud, masa sih sampean kok ngibadah karo Tuhan? Loh lihat tuh, masa Tuhan bisa tugal-tugal tangan gitu kan? Masa gue sih ndase buntung, masa Gusti Allah yang remuk kayak gitu. Sudah diajak berpikir, tapi ya wong sing jenenge penguasa, kalau dia itu merasa dihinakan oleh rakyatnya, nggak mau ora urus. Pokoknya hei rakyatku, kumpulkan kekuatan, buktikan kesetiaanmu kepada Tuhan-Tuhan kita, ayo bela Tuhan-Tuhan kita, bakar Ibrahim. Sudah, akhirnya suruh mengumpulkan berbagai macam suluh dan seterusnya. Tujuannya Ibrahim dihukum bakar. Saya tanya, ketika Nabi Ibrahim hendak dihukum bakar gimana? Melayu, wedi, umpetan, enggak. Bahkan pada waktu itu harus dilempar dengan manjanik. Manjanik itu kayak alat pelontar. Kenapa? Karena gunungan apinya itu sangat tinggi. Ketika mau dilontar ke gunungan api itu, didatengin malaikat Jibril ini. Him Ibrahim, mereka butuh petulungku apa ora? Gitu kan. Ditawani pitulung pertolongan dari malaikat Jibril. Apa jawab Nabi Ibrahim? Ora butuh. Negur petulung Erika yang orang butuh. Coba bayangkan, padahal malaikat yang datengin. Kalau kita kira-kira dalam posisinya Nabi Ibrahim, kok tiba-tiba ada yang datang mau memberikan pertolongan, kira-kira gimana? Senangnya pol-polan gitu kan. Gitu. Pamaning malaikat maning ini yang nolong ini. Nabi Ibrahim enggak. Dengan tenang dia jalani eksekusi dihukum bakar itu dengan mengucap kalimat satu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini bukti ketawakalan Nabi Ibrahim alaihissalam seperti itu. Cukuplah Allah menjadi penolong dan pelindungku. Bukti tawakal di situ. Di saat kita sedang menghadapi kondisi bahaya, kepepet, tenangnya itu karena yakin bahwa dia itu pasti ditolong, pasti akan dilindungi oleh Allah. Itu Nabi Ibrahim. Jadi bukan hanya ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, itu bukan, tapi itu adalah sebuah gambaran batin bahwa saya nggak butuh pertolongan makhluk sekalipun, makhluk nggak butuh. Saya yakin dengan jaminan dan pertolongan Allah.
Itulah yang menyebabkan para nabi kebanyakan mendapatkan kemenangan adalah karena dahsyatnya kekuatan tawakal. Maka kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada api, geni sing kudune panas, Allah dawuhaken, ya narukuni bardan. He geni, dadiyo siroki adem. Mungkin enggak api jadi dingin? Mungkin enggak? Secara akal gimana? Nggak mungkin. Secara akal nggak mungkin. Ning sing nyiptakaken geni sinten? Sing ngatur geni sinten? Sing nguasai geni sinten? Nek sing nyipta, sing ngatur, sing nguasai geni kok dawuhe geni, sira ganti aja panas, ganti adem. Bisa terjadi? Bisa. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Nabi Ibrahim yakin dengan bergantung dan bertawakalnya kepada Allah. Allah kemudian beri berjaminan dan perlindungan. Api menjadi dingin. Wassalama ala Ibrahim. Maka selamatlah Ibrahim. Itulah dahsyatnya kekuatan tawakal. Nanti ada saatnya loh, kalau kita itu menghadapi problematika wis rasane mentok lah, ya wis njaluk tolong menungsa wis ora ana sing gelem nulung, golet utangan wis ora ana sing gelem ngutangi, gitu kan? Ide dan gagasan sudah enggak ada, awak wis kesel, tapi masalah belum selesai-selesai juga. Ada saatnya tinggal satu perkara yang bisa kita lakukan, berserah diri kepada Allah. Apa? Ini yang disebut dengan tawakal. Jadi tawakal itu apa? Secara bahasa bersandar atau bergantung kepada sesuatu sehingga merasa tenang, aman dan terjamin dengannya. Ini secara bahasa. Yuk coba dipahami. Bersandar atau bergantung kepada sesuatu. Bahasa Jawane lendean. Jenengan ana sing dilendhei napa mboten? Napa sing dilendhei napa? Tembok. Niku kan saniki uripe jenengan lendean kari sinten? Lah ora ana kula jeneng ora lendean karo sapa-sapa, tangga ya ora ning nulung, dulur ya pada ora duwene gitu dan seterusnya. Berarti kita enggak punya tempat lendean ini. Nek bahasa nek kancane kula niku lho kata anu jen lendean kayu jati uripe gitu kan. Maksudnya apa? Ya wong tuane sugih, dulur-dulure sugih. Ibarate kaya lendean kayu jati. Ning nganggo model-model jenengan kayane kaya lendean sente ya. Ngertos wit sente? Wit sente nggo lendean kepripun? Kejungkel. Ini tawakal maksudnya seperti itu. Bersandar dan bergantung kepada sesuatu. Kalau kita itu bersandar dan bergantung kepada pohon jati, kuat itu wong pohon jati. Wit sente nggo lendean. Kapripun? Kejrumuk. Gitu kan. Nah, ini secara bahasa. Sehingga karena kita itu punya sandaran, punya tempat bergantung, sehingga kita merasa tenang, aman dan terjamin dengannya. Nah, itu namanya tawakal. Lah berarti nek tawakal kalih Gusti Allah, tawakal kepada Allah artinya apa? Kalau kembalikan kepada bahasa, bersandar bergantung kepada Allah sehingga kita merasa tenang, aman dan terjamin dengan jaminan Allah. Itu namanya tawakal kepada Allah. Bisa dipahami? Tawakal kalih Gusti Allah sih kepripun? Bersandar atau bergantung kepada Allah sehingga kita merasa tenang, aman karena yakin dengan jaminan Allah. Nek bertawakal kalih mertua berarti kepripun? Bersandar bergantung kepada mertua sehingga kita merasa tenang, aman karena dijamin oleh mertua. Tawakal karo apa iki? Gaji bos, boleh dari kepada bosnya berarti gimana? Karena kita bersandar bergantung kepada bos kita, karena setiap bulan sudah dapat gaji sehingga kita merasa tenang, aman karena sudah dijamin oleh bos kita. Itu namanya tawakal. Saged dipahami?
Jajal saniki direnungi, kinten-kinten jenengan selama ini tawakale kalih sinten. Jajal direnungi. Angger idealnya lho ya karo Gusti Allah. Mengko dise jajal dirasakna. Mbok jebul ora gitu loh. Lah wong nyong bojone Pak Mislam ya nyongnya yakin karo jaminane Pak Mislam kayak gitu misalnya. Berarti tawakale karo Pak Mislam kan seperti itu. Oh nyong ngono bojone Pak Bambang ya berarti wis pokoknya aku aman lah, tenang pokoknya nggak Pak Bambang anu ngode ya nyong mesti bakalan urip. Berarti kita bergantungnya kepada suami kan seperti itu. Coba sambil kita itu mengajak diri, kita itu sebenarnya selama ini tenang dan nyamannya itu karena yakin dengan jaminan siapa gitu loh. Jujur kan, jujur. Pokoknya nggak bojone nyong ngegin dodol ayam yang esok tayang liwat. Kayak gue ya Mbah Hafiz ya, kan kayak gitu. Wong bojone bakul ayam gitu loh. Seperti itu lah maksudnya, supaya kita latihan jajal. Yuk ayam tentreme karena yakin dengan jaminan Allah. Wah iki wong sing paling bahagia, paling tentrem temenan ya orang yang bisa seperti itu. Orang yang bisa benar-benar bergantung. Makanya kalau kaidahnya ini menurut Ibnu Rajab Al-Hambali ini, hakikat tawakal kepada Allah adalah hati benar-benar bergantung kepada Allah dalam rangka memperoleh maslahat, hal-hal yang baik, dan dalam rangka menolak berbagai macam keburukan dari urusan dunia maupun urusan akhirat. Ini nembe jenenge tiang sing tawakal dumateng Allah. Hati benar-benar bergantung kepada Allah. Orang bisa seperti ini, saya yakin. Uripe tenang, uripe tentrem. Kalau orang belum bisa memahami hakikat tawakal kepada Allah sing kados pundi, hidupnya pasti senantiasa dirundung gundah, resah, gelisah. Andai dia itu menghadapi kekurangan, maka akan merasakan kesedihan yang luar biasa. Duka cita yang berkepanjangan. Tapi kalau orang sudah tawakalnya betul-betul kepada Allah, tentrem, semuanya senantiasa terasa nyaman saja. Kita belum sampai ke situ, derajat kita belum sampai ke situ. Ini mungkin nggak sampai ke derajat itu? Insya Allah kita berusaha latihan tawakal, bergantung kepada Allah, tenang dan tentremnya karena yakin dengan jaminan Allah. Bojone nganggur ora masalah, sing maringi rezeki liudu bojo, sing awe rezeki siapa? Gusti Allah. Tenang gitu, ora terus kemplepek gitu kan. Njenengan kan kemplepek ya, kemplepek tanggane kabeh ditekani, rika duwe beras sepuro ki lho nyong tolong disilihi lho gitu dan seterusnya. Wis kemplepek banget gitu. Tenang, lagi anak arep mlebu sekolah sing kepriwe ya biayane dan seterusnya. Kalau orang yang bertawakal tenang gitu. Yakin banget pokoknya nek ambekane esih mlaku, esih bisa ambekan, berarti anu esih dijamin rezeki. Kan seperti itu. Tawakal itu sampai kadar seperti itu. Nah, dari situ Bapak Ibu kaum muslimin arsyadakumullah, ya coba kita tengok. Untuk mencapai tawakal dalam pengertian pasrah itu ada tahapnya yang harus dilalui. Jadi nggak bisa nih tiba-tiba jenengan loh Rika ora tau nyambut gawe turu tok tawakal. Bener apa mboten? Bener apa mboten? Jan Rika kayane ayam temen uripe jendina-dina turu gur klasat klesetok apa? Tawakal. Kayak gitu. Nah, kita dudukkan tangga menuju tawakal. Ada tangganya nih yang harus dilalui. 1. Orang baru bisa tawakal itu kalau sudah mengenal Allah. Nah ini PR, sinau, ngaji. Salah satu tujuan ngaji niku napa sih? Supaya kita ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah yang bagaimana?
bahwa Dia Allah yang berdiri dengan sendirinya, Dia Allah yang segala perkara bersumber kepadanya, Dia Allah yang segala perkara akan bermuara kepadanya, Dia Allah yang maha kuat, maha hidup, yang senantiasa mengurusi makhluknya. Setelah kita itu tahu kenal Allah, Allah itu ada, Dia ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu, Dia Allah itu maha kuat, Dia Allah itu maha kaya, Dia itu maha yang senantiasa menepati janji dan seterusnya. Ini mengenal Allah. Orang kalau sudah mengenal Allah baru nanti bisa bersandar bergantung kepadanya. Nek dereng kenal nggak akan mau bergantung bersandar kepadanya. Kenapa sih jenengan wani lenggah lendean tembok? Kenapa? Kenapa coba? Kenapa? Bukan karena buyoke pegel, bukan. Sebab jenengan yakin temboke kuat. Gini apa betul? Kenapa kita berani bersandar ke tembok? Karena yakin temboknya kuat. Sama orang itu baru bertawakal kepada Allah. Nek jenengan kenal Allah maha kuat, Allah maha kuasa, Allah ala kulli syai'in qadir. Butuh mengenal Allah untuk bisa bertawakal. Orang gak bakalan bisa tawakal kalau gak kenal Allah. Mesti tawakali kepada selain Allah. Kenapa? Lah ya tetap lebih tentrem dijamin mertua timbang dijamin Gusti Allah. Ada nggak orang yang kayak gitu? Yakin jaminan mertua, tidak yakin dengan jaminan Allah. Ada nggak? Ada. Kenapa? Jaminan mertua itu real, ada orangnya, ada sosoknya. Dia kita tahu, oh mertuane nyong konglomerat, mertuane nyong pancen sugih dan seterusnya. Tenang gitu kan. Nah kita kemudian bergantung kepadanya. Sama. Jangan nek kula panjenengan niku ngertos bahwa Allah itu maha kaya, Allah maha kuat, Allah itu ala kulli syai'in qadir. Saya yakin kita itu tentrem. Lendean seperti ini tentrem. Kenapa? Berani lendean, kenapa? Saya kenal, kursi ini kuat digunakan untuk lendean. Coba kalau kita nggak kenal, kayaknya orang wanita minggrang-minggring ini arep lendean mbok jebul konsep kan gitu kan? Khawatir konsep kan gitu kan? Gitu. Bisa dipahami nggak? Saya dipahami. Jadi tahap pertama untuk tawakal harus mengenal Allah. Ini butuh ngaji. Butuh ngaji nih. Saya contohkan tadi, kenapa jenengan berani bersandar ke tembok? Karena jenengan kenal temboknya kuat. Coba kalau ini masjidnya itu ternyata gede kan reat-reot, kayaknya arep lendean ya pada ora wani. Gitu kan? Jajal tiang pinten iki piantun pinten? 50 lendean kabeh anu masjide gede. Kepripun? Aja lendean lah medeni kiye kan kayak gitu jadinya, gitu kan. Contoh. Ini logikanya. Tahap kedua untuk tawakal, meyakini sebab musabab yang harus dilaksanakan. Jadi tidaklah benar tawakal seseorang kecuali dengan, saya tanya, sing jenenge wareg artos napa? Tuwuk kenyang butuh usaha napa mboten? Ibaratnya makanan sudah di atas meja saja butuh usaha atau enggak? Apa ngerti-ngerti dideleng natrok terus wetenge dadi wareg banget ki. Ngapa sih wis weruh panganan? Kudu kepripun? Tangane gerak obah celekut terus kepripun? Digerakkan ke mulut. Mulutnya gimana? Harus mengunyah. Terus gimana? Ditelan masuk ke perut baru kenyang. Nggak ada nih, nggak ada cuma dilihat saja kemudian tahu-tahu perut kita itu kenyang, itu nggak ada. Apalagi hal yang sebelum itu, yang namanya tawakal itu harus disertai usaha. Jadi usaha itu bagian dari tawakal. Saya ulangi, usaha itu bagian dari tawakal. Medal saking dalam bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nyangking lapis muter turut umah. Bergantungnya kali sinten mbah lapis. Bergantungnya kali sinten. Nyangking lapis bergantungnya kali sinten.
Kalau ini loh ya, yang dimaksud gitu. Jadi tawakal Mbah Lapis carane kepripun? Ya metu kang omah gawa lapis dideraken. Ora kena nang omah bae, wis digawe lapise dilebokna nang jero lemari, tawakal lah. Angger payu li nang jero lemari ya li mesti payu. Payu napa mboten? Mboten payu, orang ngerti, wong gondang ki ora ngerti nek jenengan itu anu sadian lapis, kudu diderna, kudu ditawakna, direwangi ndrememel. Kados niku napa mboten? Tawakal seperti itu. Jadi jangan keliru memaknai tawakal. Tawakal lho wis gawe roti maine pol. Tur digeletak nang dapur jenengan terus ngarep-arep lah engko li anggar pancen Gusti Allah ngersakaken ana sing tuku sampah sing tuku entong sintong entong pangan putune kan seperti itu. Jadi tawakal harus gimana? Tawakal harus gimana? Usaha. Makanya nih yang mana sebab musabab itu memiliki hubungan dengan anggota badan. Anggota badan ini obah bahasa Jawane gitu kan. Makanya kan sing penting obah yang kok mamah. Kan kayak gitu, obah disit. Ingat kisah orang Badui yang tidak mengikat ontanya karena alasan tawakal. Ditegur sama Nabi. Kadang kan ada orang kayak gitu. Ini ceritanya begini nih. Ada orang Arab Badui datang menghadap Nabi. Nah kemudian ontane jurna bae ora duwe dadung. Berarti kepripun? Ya kemungkinan bisa hilang, entah lari, entah dibawa orang dan seterusnya. Maka kemudian dia ditanya, kok ora ditaleni ngapa sih? Tawakal ya Rasulullah. Disalahkan, tawakal seperti itu salah. Ini disebutkan ini dari Imam Qudai disebutkan ini. Qala Amru ibnu Umayyah radhiyallahu anhu, ya. Berkatalah Amr bin Umayyah ini dan semoga Allah ridho kepadanya. Qultu ya Rasulullah, aqayyidu rahilati wa atawakkalu 'ala Allah au ursiluha wa atawakkalu. Ya Rasulullah, jane kepripun sing bener? Kula niku gondeng kendaraan saya, tali onta saya baru kemudian tawakal, atau saya itu lepaskan onta itu biar saja dan kemudian bertawakal kepada Allah. Maka dijawab oleh Nabi, qayyid, ya, qayyadha wa tawakkalu, ikatlah dan tawakallah. Saged dipahami apa mboten? Dados nek jenengan duwe vario anyar, jenengan mlebet teng depo Pelita, kontake gledhakaken nang pit motor bae. Kuwi jenenge tawakal. Bener? Bener? Salah. Dikontak disit kepriwe carane men ora kecolongan, baru kemudian tinggal pergi. Tawakal. Setelah itu bertawakal sambil tawakal kepada Allah. Keliru. Kontake gledhakna, dompet sing isi STNK digledhakna. Tawakal. Iki tawakal apa gendeng? Oon. Namanya gitu kan, kunci disit, STNK-nya disaki dan seterusnya. Kemudian syukur ya punya kartu parkir sehingga aman dan seterusnya, sambil berpasrah, ya Allah saya titip vario baru ini ya Allah dan seterusnya. Seperti itu yang disebut dengan tawakal. Jadi harus ada sebab. Saged dipahami? Ya. Ternyata ini ada dua acara ini ya. Setelah kajian ini ada pembagian santunan untuk anak yatim dan duafa. Ini petugasnya sudah ngantong-ngantong di depan saya itu, karpe aja kesuwen kayak gitu ngaji nih. Jadi ora kepenak ini, dari tadi sudah nungguin ini. Jadi kayaknya kita belum selesai ini pembahasannya. Jadi untuk tahap supaya kita latihan tawakal dimulai dari apa dulu? Satu apa?
mengenal Allah. Dan niki ngaji, butuh ngaji. Oh Gusti Allah niku sifatnya kepripun sih? Oh Allah itu ada. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dialah Allah yang ngatur alam semesta ini. Sing maringi rezeki, sing maringi sehat, sing maringi gesang, sing ngatur alam semesta ini Gusti Allah. Dia maha kuat, dia maha kaya, dia ala kulli syai'in qadir. Silahkan direnungi Asmaul Husna. Nek pun kenal kali Gusti Allah, tadi ibaratnya kita kenal kepada siapa kita harus bersandar. Ya, kepada siapa kita harus bersandar. Kalau ada Allah yang maha kuat, ngapain juga kita itu bersandar kepada makhluknya yang juga masih dijatah rezekinya sama Allah. Ya sudah, bersandarnya sama Allah. Maka ini namanya mengenal Allah. Tahap kedua, tawakal itu kita harus yakin, tawakal itu dengan sebab musabab. Kepengen sugih, tawakalnya kepripun? Usaha, mbok dodol, mbok bisnis, mbok gawe ini, gawe itu dan seterusnya. Ada usaha sambil bergantungnya kepada Allah. Usaha. Jadi usaha itu bagian dari tawakal. Lah mongko kok ewon dene wis jerih payah banting tulang wis direwangi kawit esuk geprek gawe lapis maning lah ya, gawe lapis kawit subuh diderna kok ora payu, kepripun? Kepripun? Tawakal. Oh pancen Gusti Allah urung maringi rezeki saking lapis. Bareng bali lapis ora payu, putune sing kang kana tekang gawa beras 10 kilo, gawa endok 2 kilo. Oh rezekine nyong dina kiye udu kang lapis kang putu. Seperti itu. Mungkin apa mboten? Mungkin terjadi seperti itu enggak? Iya, ternyata rezeki kita bukan itu, tapi itu hasil usaha kita. Usahane dodol ora payu, Allah beli rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki Allah seperti itu. Mulane latihan tentrem, tenang bae lah. Tenang bae. Sing penting kula panjenengan kewajibane ikhtiar, usaha. Siap? Bergantungnya, tentremnya, tenangnya karena yakin dengan jaminan Allah. Insya Allah uripe ayem. Ning coba nek anu mboten tawakal karo Gusti Allah. Bali jam 12 wis mlaku kesel panasan lapis ora payu. Kuranane prengut tok sepanjang jalan prengut. Kawit esuk rekasa diderna ora payu, kawit esuk rekasa diderna ora payu, kawit esuk rekasa diderna ora payu. Ana wong petukan takon prengut bae. Kan gitu. Tapi kalau tawakalnya kepada Allah, ya tentrem lah. Nyong panjen rezekine utuh kang kiye. Lah tadi sampai di rumah kaget, wis ana beras 10 kilo, wis ana ndok 2 kilo maning. Janganane pepek maning. Ya Allah, nangis kita. Inilah jaminan Allah. Nyong sederma usaha rezeki jane panjen kang Gusti Allah kok utuh kang usahane nyong. Sampai ketemu kesimpulan seperti itu, jenengan sudah sukses. Jadi orang yang bergantung kepada Allah. Insya Allah keuripnya tentrem. Ini nganggur ora tawakal, dagangane laris gembeleng. Gembeleng napa mboten? Gembeleng, nyong kok. Lapis nyong pancen paling enak sepucang gitu kan. Wow, wong gondang ora ana sing doyan lapise wong liya kecuali lapise nyong kan seperti itu. Gitu kan efeknya jadi apa? Gembeleng kalau tidak tawakal. Ngapunten Mbah Lapis ya, gue contoh terus ya Mbah Lapis ya. Wong sing gampang kayaknya contohnya ya Mbah Lapis kan kayak gitu. Bapak Ibu kaum muslimin, ini dulu kaum muslimin hari ini insyaallah ampun kondurumin. Insyaallah nanti ada 20 anak di sekitar ini yang akan mendapatkan santunan Muharram. Ini program gemar gerakan Muharram berbagi ya. Yang targetnya ini nanti tidak cuma di sini tok. Ini nanti ada di Kalitengah, di Karanganyar, bahkan di Pringamba, Sigaluh sana dan seterusnya. Total berapa jadinya?
Ya, ada 80-an anak yatim dan duafa yang kita santuni, insya Allah nanti dari berbagai titik, dan salah satunya adalah di seputaran Al-Qomar Center ini kita ambil ada 20 anak. Insya Allah dapat apa ini? Oh, dapat uang saku, Masya Allah ini ya. Ini semua adalah atas kerja sama Bapak Ibu juga yang menjadi donatur dari kegiatan ini. Alhamdulillah terkumpul hampir 16 juta ya, 16 juta rupiah. Sehingga kemudian kita akan tasyarufkan kepada anak yatim dan duafa. Dari sini kami sampaikan syukron wa jazakumullah khairan kasir kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung, mensupport kegiatan ini. Semoga Allah balas dengan rezeki yang lebih berlimpah. Semoga Allah Ta'ala jadikan amalnya menjadi pemberat timbangan kebaikan besok pada hari kiamat. Dan semoga menjadi jariah bagi Bapak Ibu semua ya insya Allah. Dan ini terus akan berlanjut insya Allah pada perjumpaan yang lain. Dan hari ini juga kita ngadain acara hitan ceria atas nama Zernanda dari Binorong ini. Hari ini mendapatkan benefit atau mendapatkan layanan hitan gratis. Jadi begini Bapak Ibu, setiap hari kita itu melayani. Mbok Anda yang mau hitan, silahkan daftarkan ke sini gratis. Kita coba berikan yang terbaik, ini nanti hitannya yang kualitasnya bagus sehingga kemudian nanti cepat sembuh dan seterusnya. Masih nanti mungkin ada bingkisan, ada uang saku dan seterusnya. Tiap hari, artinya tidak hanya di bulan-bulan tertentu, hitan ceria kita layani setiap hari. Artinya kalau Anda yang berkenan silahkan daftar, silahkan daftar. Kalau mungkin ada tetangga Bapak Ibu yang mungkin kayaknya lah kayak bocah kayaknya wis kelas 6, ning kayaknya sepit orang duit dan seterusnya, silahkan daftarkan ke sini. Ini nanti akan mendapatkan layanan hitan gratis itu ya. Mungkin ini sekali lagi terima kasih jazakumullah khairan kasir atas support dari Bapak Ibu semua, dan semoga Allah balas dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Dan kami mohon maaf mungkin kalau dalam pelaksanaannya belum bisa memuaskan banyak pihak ya, karena mungkin banyak yang menghendaki untuk mendapatkan layanan yang sama tapi belum juga dapat ya. Mohon maaf karena keterbatasan dana yang ada. Tapi alhamdulillah ini terkumpul hampir sekitar 16 juta ini selama 2 pekan atau 3 pekan di bulan Muharram ini. Dan sekali lagi semoga menjadi kebaikan bagi kita semua dan juga menjadi kebahagiaan bagi anak yatim dan duafa. Makatan saking kawula, untuk sementara pengajian kita akhiri, insyaallah kita lanjutkan ya pada pertemuan yang akan datang. Dicatat, diingatkan, kita masih membahas tahapan menuju tawakal kepada Allah. Nanti ujung daripada tawakal itu pasrah total kepada Allah seperti Nabi Ibrahim, dan itu akan mendatangkan keutamaan yang sangat dahsyat insyaallah. Makatan wallahu a'lam bishawab, saya kembalikan ini, saya serahkan kepada Pak Sehat Susilo nanti untuk mengacarai acara santunan ini. Dari kami demikian, wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.